pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan diskusi panas, di mana kami meringkas setiap masalah dengan cerdas, tangkas, dan tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membicarakan masalah gila merek demi gaya. Di sebelah kanan saya ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lebar. Ya. Cak Lontong ini mewakili siapa? Saya akan memperkenalkan diri, saya mewakili peneliti nasib pedagang kecil kualitas bagus. Oh, disingkat apa itu? Penadah keles. Penadah keles. Oh, ya. Tepuk tangan untuk Cak Lontong. Ya. Di depan saya ada Fitrop. 17 years old, Cimahi. Selamat malam semuanya. Malam. Saya mewakili remaja Indonesia, junjung ekologi barang yang ngehits. Oh, yaitu? Reject being hits. Di sebelah kirinya ada Marcella Lumowa. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam Kang Denny. Marcella. Iya saya. Iya, Anda mewakili Saya siapa di sini mewakili ya? kebetulan dua komunitas. Oh, Yang pertama komunitas. adalah Komite Wanita Sosialita Urusan Pembelian Rang Barang. Oh, yaitu? KW Super. Oh, Dan KW yang baru-baru Super. ini yang baru saya dirikan. Ya. Ini adalah komunitas istri-istri yang hanya ngurusin diri sendiri alias Syahrini. Oh, Syahrini. Iya, Marcella Lumowa. Di belakang saya, kebetulan kita langsung berhubungan, mungkin kebetulan ya. Saya mohon tepuk tangan untuk Bapak Marwoto. Ya. Mas Marwoto, selamat malam Mas. Iya, selamat Ya. malam. Mas Marwoto ini mewakili, di sini ada kelompok pecinta ya. Iya, Ini apa nih? Kutu beras ya. iya. Kualitas, mutu, dan barang asli. Iya. Kutu beras. Iya. Mas Marwoto. Iya. Di sebelahnya ada Komeng. Ya, Sebagai komentator. Ya. Ya. sebenarnya hari ini saya tidak diundang. Oh, nggak diundang? Tidak diundang. Kenapa Anda duduk di sini? Nganter saudara datang dari kampung. Oh, iya. Dari Jogja kebetulan. Ya, dari Itu, Jogja, ya. dia pengen ngeliat hotel. Tadi udah keliling-keliling. Udah keliling hotel. Ah. Naik eskalator, kejepit ya, Pak ya. Ya, oke, Komeng. Dan di depan saya ada Jarwo Kwan. Iya, silakan memperkenalkan diri. Saya mewakili mantan remaja pemasok replika, Pak. Yaitu Maren sore artinya, Pak. Maren sore. Di sebelahnya ada Pak Maman sebagai notulen kita, ya. Dan di sebelah kanan saya ada Ronald Surya Praja. Selamat malam, Ya. saya ini mewakili Semesta Suwe. Oh, semesta suwe itu apa lagi? Selebriti gemes pecinta barang palsu dan KW. Di belakang saya ada C. Pamungkas. Selamat malam. Saya di sini setelah mengajukan petisi beberapa kali. Saya dari Kropos, kumpulan remaja oke, pemburu obral sejati. Ya, pembahasan kita mengenai gila merek demi gaya. Saya mau tanya terlebih dahulu mungkin sama Marcella, silahkan. Saya sebagai sosialita papan atas dan juga artis Hollywood Kang Denny, rasanya tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa saya pencinta barang-barang branded. Kalau kita punya tas mahal, let's say yang mereknya Di India kayak- itu. Ya. Di India. Taj Mahal, kalau itu Taj Mahal. Ini Tas Mahal. tas mahal. Kalau Taj Mahal itu yang aslinya, ini yang KW-nya Tas Mahal. Maaf Pak. Ya. Ya. Boleh Tapi saya- kasih tahu dulu nanti nggak tahu lagi. Oh, ini dari lama di India ya Bapak waktu Lama di India Berapa ya? lama Pak di India? 3 bulan. 3 bulan. bulan. Oh. Tiga bulan Di mana bagus apa waktu nih, itu? Gajah.
Gajah. Gajah. Oh, di Gajah. Gajah. Gak kemana-mana ya Pak ya. Ya, gajah itu adalah binatang yang paling bersih. Oh, kok bersih, Pak? Karena di mana-mana ditulis gajahlah kebersihan. Ini Saya mau tanya sekarang sama Mbak Fitrop nih. Mbak Ya. Fitrop pengalamannya gimana? Kalau menurut saya tuh menjunjung tinggi, it isn't about what to wear but how you wear. Iya. Jadi bukan masalah apa yang dipakai, tapi Iya. gimana cara pakainya. Iya, betul. Karena banyak banget kita sering lihat yang padahal tasnya merek, cuman karena memang wajahnya kurang sepadan dengan tasnya, jadi dikiranya jadi KW. Gitu-gitu. Dan jadi kalau menurut saya sih, kalau misalkan memang kira-kira kita bisa pakai barang yang bagus gitu, kenapa harus dikejar merek gitu? Kalau barang boleh palsu, jati diri nggak boleh palsu, Pak. Kayak Sebenarnya I used to be that kind of person yang kalau apa-apa harus pakai barang yang merek gitu, Pak. Cuman semenjak merek itu menghancur leburkan keluarga saya nggak mau lagi pakai barang-barang merek, Pak. Oh, Anda punya masalah. Iya, iya. Jadi gara-gara barang Dulu branded tuh itu. sebelum aku masuk ke dunia entertainment, aku kan jualan opak ya, bantu ayah sama ibu. Nggak pernah. Ya, kita keluarga kita tuh kecil, Iya. kecil banget. Ya, seujung tai kuku lah. Tapi kita happy, kita bahagia sama apa yang kita miliki, Pak. Sampai akhirnya aku masuk dunia entertainment, aku tidur dengan harta yang melimpah. Ya itu, semenjak itu mama aku nggak pernah mau meluk aku lagi. Oh, ada jadi justru jauh Iya, ya. ada kerenggangan sosial. Mama aku lebih seneng meluk tas khemehnya daripada meluk aku. Soalnya kata mama, kalau dia nggak peluk tas khemehnya, Iya. dia mengalami gejala-gejala asam lambung yang sangat tinggi seperti batuk bangkong lah. Batuk bangkong lo tau nggak? 3 bulan lamanya loh itu. Terus bunyinya juga kong gitu tuh. Dan gara-gara barang-barang branded itu kami hidup dalam kegelapan. Papa minta supaya listrik dicabut aja. Loh, kenapa? Karena katanya kalau misalkan sinarnya tidak berasal dari jam coleksnya dia, katanya dia tuh ngerasa, papa tuh bilang, I'm blind, my eyes. Gitu. Dan yang paling terakhir sih, yang paling menyakitkan hati aku, waktu itu aku pinjam punya papa sama punya mama. Pak bisa sebentar saya keluar. Mau kemana? Kenapa? Sebentar. Mau nganterin beli obat wasir katanya. Nggak usah. Aman kok, aman ya. enggak, saya cuma tanya, ini apa termasuk penyakit yang baru ditemukan virusnya itu ya? Apa virus apa? Yang mau susah ini. Emang susah kalau nyebut barang-barang branded itu, memang kadang-kadang dibutuhkan Harus betul. lidah-lidah harus yang betul. kaya gitu. Iya. Karena kadang-kadang penulisannya tidak sama dengan pengucapannya. Iya, gitu. betul. Tapi saya tuh sampai ngucap astagfirullahaladzim gitu. Iya. Karena aku pinjam punya papa, pinjam punya mama, aku keserempet sama odong-odong waktu itu. Terus yang Ini dia- orang main di mana sih? Gak tahu nih. Segala Ya, serempet odong-odong. barangnya mahal-mahal ya. Tapi kan aku Gila. fragile. Iya, tuh fragile. Aku Dia tuh fragile, jadi aku emang rapuh. mudah Akhirnya ini. aku minta digotong, dibawa ke ICU. Yang digotong ke ICU itu jam tangan sama tasnya aja. Aku dibiarkan teronggok seperti tai lalat basah, Pak. Bu Fitrop, itu gak nyatet nopol odong-odongnya. Ini teman saya nih Kapolsek. Ya nanti saya coba tanya sama warga setempat, Pak, gitu. Tapi ya itu dia yang membuat saya tuh nggak mau lagi pakai barang-barang merek. Nggak apa-apalah, barang-barang palsu, jati diri nggak boleh palsu, Pak. Betul. Barang-barang. Jadi barang-barang boleh palsu tapi jati Kelamin diri- jangan palsu, Pak. Hah? Kelamin jangan palsu. kamu tahu Nanti dari bingung. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya pakai jam ini asli. Ini mereknya Rado, tapi buatannya bukan buatan Jepang. Rado ini buatannya Padang. Rado Gilo lu. Ini harganya pasti juga bisa beli buat satu rumah yang luasnya 700 meter lah, tingkat 2 gitu.
Bisa dibayangkan yang namanya tas begitu ya bisa buat satu rumah 2 tingkat lagi. Luar biasa kan? Saya mau tanya sama Ronald sekarang. Di Indonesia ini sedang terjadi perang marah, Kang Denny. Perang marah? Iya. Pengen barang mahal tapi murah. Iya, Kan? betul. Orang Indonesia itu sensitif harga, nggak sensitif kualitas. Harga yang penting murah, bagus gimana entar lah. Beda-beda dikit nggak apa-apa, ya. Ini handphone saya ini. Iya. Ini KW. KW. Ini buatan rakitan Cikapundung, Bandung. Emang nggak ada mereknya kan? Ada mereknya. Oh, mereknya merek terkenal tapi. Iya, dipalsuin. Oh. Ini mereknya Nokia. 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 Terus juga ingat, barang KW tidak hanya dari Cina. Ya, ini kan Bandung. Iya. Buatan Bandung. Nih, dari Arab. Ah, kok dari Arab? Mereknya Samsul. Ini unik. Kenapa saya punya? Unik. SMS-nya dari kanan ke kiri. SMS-nya dari Kalau kanan ke ngetik kiri. dari kanan dulu ke sini. Terus harus benar panjang pendeknya. Beda arti kalau enggak. Yang ini berapa harakat gitu. Oh, ada gitunya ya? Iya. Bacanya juga harus Huruf ini sama huruf ini 5 digabung rokat. atau enggak gitu. Iya, betul. Mas, ini mau nerangin mau ngajarin ngaji nih. Neng. Nah, Ini tuh kita lagi dengerin Ikro Super ini. Ini contoh-contoh aja ya. Ikro Super nih. Contoh kalau saya juga tidak munafik ya. Jam tangan yang saya pakai. Iya, itu jam tangan apa itu? Ini KW. Oh, KW. KW buatan Jawa Tengah. Hah? Ini buatan Oh, Jawa Jawa Tengah. Dari Solo. Mereknya apa itu? Saiki. Saiki apa? Ya. Intinya mah ya, yang penting pede. Tapi juga ada yang kalau kita pede, iya, barang asli nggak palsu. Ya barang asli nggak palsu. Iya, pasti. maksudnya Iya. kalau kita pede, orang pasti akan menyangka itu nggak asli. Iyalah sama. Ya Nih, gitulah. Kalau misalnya saya pakai jam ini asli. Ini mereknya Rado, tapi buatannya bukan buatan Jepang. Rado ini buatannya Padang. Rado gilo lu. J, silakan. G. Tadi Bapak Ronald, saya kurang setuju. Tapi sebelumnya saya pengen nanya, itu tadi handphonenya apa Pak? Nokia. Yang mana? Ada Nokia, ada Samsung. Karena saya juga beli dari Arab ini, obral Arab ini. Oh ya? Ini iPhone. Nun ketemu kok, jadi ini ada ikhfa-nya. Ikhfa. Iya. Dan ini emang rada ribet ya, karena kalau barang-barang dari luar tuh rada ribet. Mendingan produk lokal deh. Karena kalau ini saya beli dari Arab, ini buat dinyalain aja ya Pak ya. Saya harus keliling 7 kali. Oh, tawaf dulu ya. Tawaf. Tapi ini anti rusak, anti banting karena bisa dijumroh. Dan kalau nelfon setiap maghrib bakal mati. Lalu kenapa? Setelah azan maghrib baru bisa nelfon lagi. Oke, emang rada susah. Ya, Emang rada susah. Ya. Saya mau tanya sama Mas Marwoto. Mas Marwoto itu senang dengan Bahasa ini? Indonesia, jangan Jawa. Ya, dengan apa barang-barang merek juga. Saya orang kampung jadi nggak peduli mereknya apa. Oh. Yang penting mampu beli. Mampu beli, ya Saya betul. harus mampu membedakan ini kepentingan, kebutuhan atau keinginan. Iya. Jadi satu misal saya mau ke sawah gitu ya, kalau yang diperlukan sepatu boot ya beli sepatu boot. Ya nggak mahal-mahal, harganya yang 120 juta. Jadi Bapak tuh beli sepatu boot yang 120 juta. 120 juta. Bonusnya traktor gitu maksudnya. Bukan Pak, sepatu bootnya sepatu boot Robocop Pak. Oh enggak, masalahnya ini adalah merupakan salah satu kepentingan yang mendesak, ada urgensinya. Jadi kalau saya harus mengikuti mindsetnya anak-anak sekarang, Iya. nggak bisa mengejar metabolisme syahwat entrepreneur ini saya nggak bisa apa. Jadi saya harus ngomong apa adanya. Betul, betul. Sekarang kalau di Jogja itu Iya. nasi kucing itu 2.500 perak. Betul. Saya jual 250.000. Kenapa kok mahal? Kalau nasi kucing, kucingnya Anggora. Makanannya aja mahal. Makanannya itu sama makanannya Cak Lontong mahal. Makanan kucing saya loh. Peletnya itu. Iya. Nah ini Anda kayaknya puas banget saya di ini
orang dari Anda dari Jogja menghina saya. Kan sudah sepantasnya itu. Maaf Pak, boleh tolong dijelaskan metabolisme syahwat entrepreneur itu kayak gimana Pak? Nah itu tadi. Ini butuh, karena kalau misalnya kita tidak jernih berpikirnya, kita nggak akan dapat apa yang dibicarakan. Enggak, tapi ngomongnya aja nggak jelas. Orang saya dari tadi juga mencerna, ini mana sih? Nanti akan saya terangkan, nanti akan saya terangkan. Nah ini susahnya ngomong sama anak-anak zaman sekarang itu di sini. Karena kemampuannya itu instan sih. Nah, instansi nggak usah pakai si. Instan. Kalau Nggak usah pakai si, udah cukup instan. Nggak usah instansi, enggak. Jadi kesannya pegawai negeri rumah instansi. Kempandiannya instan kok gitu ya. instan aja. Instan. Jadi dapatnya itu karena private. Sehingga lain sama kita. Orang-orang ini memburu barang-barang mewah yang branded. Tahu apa? Sejarahnya kok branded itu mahal. Nah, tahu deh Pak. Itu. Nah, karena dulu orang luar negeri itu ada tokoh perfilman yang harganya mahal, sehingga itu ditiru merek-merek mahal pakai branded. Nah, yang terkenal Marlon Branded, sehingga itu mahal. sebentar. Ini saudara Anda sih ya. Iya. Saya pernah mengalami ini seperti dejavu masalah saya dengan dia. Tapi Pak, saya curiga Pak. Curiganya Ini apa? kayaknya bukan saudaranya Bang Komeng Pak. Saudaranya yang mana no Pak? Iya. Bapak ngaku aja bukan dari Jogja, Bapak dari Maospati kan Pak? Enggak, Mbak. Jogja itu Jawa Timur, ini Jawa bagian tengah. Saya bertanggung jawab Pak, segala sesuatu saya berjawab. Memang dia ahli branded, saya ahli KW. Itu aja persamaannya. Iya, tapi masalahnya ini Marlon Branded apa? Enggak, Sekarang saya Anda memburu barang-barang mahal sampai kemana? Bagaimana caranya? Nah, Nyari kan bisa nyari di komputer, di browsing, googling. Hah? Kuno. Pakai apa? Itu Anda sudah terpengaruh masalah euforia, masalah branded. Jadi Lain apa? sama saya kalau mau cari barang-barang mahal. Dari mana? Langsung telepon ke Pentagon, cari petanya di situ. Tahu di mana letak barang-barang branded? Pentagon. dari Jogja deket. Pentagon. Ya lewat Parangtritis, Naik ke terus atas. ke kiri gitu. Berapa kali naik ojek? 2 kali cukup lah. 2 kali cukup. Naik angkutan umum, saya nggak mau berdesak-desakan karena takut. Saya orang kampung, ingin saya bau. Jadi saya nggak mau desak-desakan. Jadi- Langsung busway 1 saya beli, 1 naikin sendiri. Luar biasa. Busway dibeli. Kok Anda sepertinya tertegun? Kenapa? Sepertinya Anda tertegun. Ada orang yang membeli busway hanya untuk kepentingannya sendiri. itu buat saya biasa-biasa. Cuma begini, ketika Buat Anda, lu biasa karena lu supir busway. dia tahu. Menurut saya ketika Anda menganggap dia saudara saya, ini ya, ini Anda saksinya semua. Saya berani dites, Tes apa? tes DNA, berani. Itu bukan saudara saya. Ya Pak D ya. Ya. Loh, ngomongnya Pak D. Kalau Pak D berarti ada hubungan darah. Saya menghargai karena usianya lebih senior, saya panggil Pak D. Pak Dia kan kakak ibu saya. Berarti saudara. Pemirsa, sono. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hei, saudara tidak malu dengan saudara saya bicara semaunya aja? Kenapa saya mesti malu? Betul. Hello. Maklutsu. Maksud lu? Maksud lu? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih buat teman-teman dari Universitas MH Tamrin yang sudah bersama dengan kita. Kita sedang membicarakan masalah barang yang branded atau yang KW. Nah, pertanyaan untuk Pak JK ini adalah, kenapa orang Indonesia, Pak, suka bangga dengan memakai barang-barang yang KW? Jadi begini,
Sebelum kita menelaah lebih jauh soal apa yang Anda tanyakan tadi, mari kita bahas dulu apa itu palsu atau barang palsu. Palsu ya? Palsu itu ada artinya, Pak. Oh. P-A-L-S-U. Oh. Punya. Dia Pak. Siapa Nih. tadi itu? Ini nih orangnya. Orang P-A-L-S-U palsu, kok malah U-nya duluan? P-nya ya harusnya ya Pak ya? Iya. Waduh, itu pasti orang palsu yang ngomong tadi itu. Palsu, P-nya itu apa Pak? P-nya produk yang dijual bukan yang asli. Iya. A-nya? Aslinya harus dipertanyakan. L? Lagi-lagi banyak yang tertipu. S? Saya sudah bilang barang palsu itu tidak asli. Kalau U? Udah dibilang palsu, banyak nanya sama orang nih. Ya. Udah palsu masih juga ditanyain ya? Iya benar. Nah, menyangkut palsu atau asli, saya ini sebuah fenomena yang menyakitkan hati saya, Pak. Kenapa Pak? Musiknya. Orang tua jadi mainin musik yang bener. Nangis Pak. Dulu Pak, saya pernah sakit Pak, terbaring. Saya sakit kok Anda ketawa. Iya. Anda bukan Pak. Pak tadi lagunya sedul. Bapak nggak dengar lagunya Gugur Bunga Pak. Orangnya masih ada. Saya sakit Pak. Tidak bisa bangkit. Istri saya malah sibuk ngelapin tasnya yang mahal Pak. Oh iya betul. Dia malah bilang penyakit itu harus tahu di mana sumbernya. Ternyata sumbernya Pak, saya sakit itu karena saya belikan dia barang yang mahal Pak. Kemudian kali kedua supaya aman saya beliin dia KW2 Pak. Emang barang Bapak udah nggak bergerak? Ini tas. Ini Meng. tas. Lagi Iya, dibicara. tas. Iya tas. Ya udah Pak, jadi begitu Pak. Nah, kemudian ini masalah branded. Itu pasti perusahaan supaya produknya dikenalin. Iya. Itu harus ada logo Pak. Ya supaya dikenal ya. Bapak pasti tahu apotek logonya adalah gelas dililit sama tali. Apotek Pak. Ular. Apotek Pak. Dia mau saya jawab yang mana ini? Apotek nih dannya Sony ngomong. Iya satu-satu. Saya gimana nggak sakit lagi Pak? Dibikin emosi terus. Saya mohon satu-satu. Tadi kenapa itu barangnya dililit ular? Itu kenapa? Bukan, barang udah gak ada. Keluar lu. Keluar. Pak ini Pak. Oke, sekarang saya mau tanya sama Kenapa Pak Denny? Ada yang aneh saya rasa. Saya mau tanya sama calon tong. Beban sebenarnya ini. Silakan. Tanya apa ini? Kira-kira apa yang menyebabkan orang Indonesia menyukai banyak barang-barang yang sebenarnya ke KW gitu? Pertanyaan Anda seperti itu. Iya. Hello. Kenapa Fit? Ini kan pertanyaan yang sangat usang. Dari gini nanya seperti itu. Maaf. Kan anak muda biasa Sa- kalau ada pertanyaannya. Kalau orang ngomong hello tuh harus agak luwes dikit gitu. Hello. Kalau calon tuh hello. Ya kan tinggal ngangkat. Enggak. Coba Begitu, lagi. Coba. Anda bertanya seperti itu. Iya. Hello. Salah sambung. Oke lah. Kalau omongan saya sudah dipermasalahkan, saya akan langsung masuk ke inti acara. Saya punya tips cara membedakan barang ori atau KW. Nah, seperti apa itu? Yang pertama kita lihat bahan. Iya. Ya, perhatikan bahan. Kalau kita beli sesuatu apapun, pakaian, tas, aksesori jam tangan, lihat bahannya. Karena yang asli itu bahannya pasti asli. Kalau yang palsu bahannya pasti palsu. Itu beda. Enggak, yang asli enggak pernah pengen yang pakai yang palsu. Saya kan nggak pernah punya yang asli. Kenapa Anda tanya? Oh iya. Yang pertama bahan. Yang Ya. kedua bentuk.
Ya, Bentuk tuh apa? Tuh seperti apa? saya akan jelaskan. Iya. Misalnya Anda beli barang, taruhlah Anda beli sepatu. Sepatu yang ori dan KW itu beda. Ya, sepatu yang ori bentuknya sama yang KW itu beda. Yang KW itu kadang-kadang kita beli sepatu bentuknya kayak sandal. Itu jelas nggak ori. Tapi Anda bisa membedakan mana sendal mana sepatu kan? Anda ini orang yang aneh. Kok aneh sih? Anda bertanya peneliti bisa membedakan antara sepatu atau sandal itu seperti apa? Hello. Cara sambung. Ini kan pertanyaan dasar. Ya jelas bedanya cuma sandal nggak ada tali, sepatu ada tali. Mikir. Tapi juga ada sepatu yang nggak ada talinya juga ada. Apa? Sepatu boot punya saya yang 120 juta itu nggak pakai tali. Dia nggak pakai tali. Berarti Anda salah. Anda bukan beli sepatu itu, dapatnya sandal karena nggak ada talinya. Gimana? Mikir. Mikir dari mana? Dan yang semua pakai tali belum tentu itu sepatu. Ya, Pak, Iya, ya? iya. Kayak pocong pakai tali. Iya, bukan sepatu. Halo. Berikutnya ya. Iya. Teknik pengerjaan antara asli dan KW itu beda. Misalnya Anda lihat baju atau ada jahitan kan? Nah. Jahitannya kalau yang asli itu dari benang. Ya. Kalau yang palsu dari benang juga. Cuma Anda perhatikan jahitan dari bahan yang barang yang asli itu jaraknya sama. Kalau yang palsu jaraknya kadang-kadang sama juga. Tapi kadang-kadang tidak selalu. Paham ya? Gua lempar granat ya lama-lama. Suroso? Serius loh? Suroso. Benar kata Bapak, kalau calon toh makin banyak ngomong bahasa gaul, anak alay akan musnah dari muka bumi ini. Iya. Itulah yang saya harapkan. Saya tidak ingin kekerasan, tapi saya pendekatan yang persuasif. Hei, saudara tidak malu dengan saudara saya bicara semaunya aja. Kenapa saya mesti malu? Betul. Hello. Maklutsu. Maksud lo? Maksud lo? Nah, sekarang siapa yang harusnya malu? Komeng. Siapa yang harusnya malu? Saudara Anda apa saya? Dua-duanya nggak punya malu. Ya, berarti dua-duanya saudara Anda. Silakan. Anda tahu nggak kerugian negara kita akibat masuknya barang-barang yang tidak asli? Ya nggak tahu saya. Tanya makanya kalau nggak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Diam saja dari tadi. Ini kesalahan Anda. Mas terangin aja. Gak usah ngomelin pembawa acara. Kalau lo tahu ya dikeluarin. Harusnya lu memberikan informasi kepada yang lainnya untuk Iya. sama-sama aja. Lo gak usah orang diomelin, lu bapak tiri. Bukan begitu, ini mumpung di teman-teman sendiri, saya ingatkan Anda lain kali kalau tidak tahu tanya. Jangan diteruskan budaya seperti itu, nggak tahu diem aja. Apa-apaan gue? Apa-apaan lu? Gitu. Apa-apaan gue? Udah Anda kalau tuh- tahu umumin, kasih tahu nih orang-orang. Berani mau saya kasih tahu, Iya. kerugian negara itu mencapai 50 triliun per tahun. Anda dapat data dari mana? Nah. Jangan asal ngomong loh. Oh, sebentar. Anda tanya saya dapat data dari mana? Iya, dari mana? Dari mana aja boleh. Loh. Ini yang akurasinya jelas loh. Dari mana ini Ini datanya? A1 ini akurasinya. Dari mana? Dari mana? Sumpah lo? Dari mana? Suroso? Serius. Suroso? Nikmat dan sejuknya. Kalau ku kosong. Pak, Ya. saya boleh nyah dari sini nggak Pak? Saya nggak tahan mendengar sisi Kamu kiri dan harus sisi kanan. menikmati siksaan ini ya. Dan Anda tahu nggak pintunya masuk ke Indonesia barang-barang yang tidak asli ini? Lewat mana? Ini yang saya sebutin Lewat mana? di Sumatera bagian timur aja ada 130 pintu masuk barang-barang ilegal. Sebutkan satu-satu. Tenang aja. Saya kan di sini aparat. Iya. Kapolsek. Nah iya. Kalau dia tahu pintu masuk,
berarti dia adalah pelakunya. Ini yang wajib diwaspadai ini. Bisa. Tahu kok dia. Iya. Sampai kerugiannya jelas, detail. Nah. Pintu masuk Sumatera Timur tahu. Maaf Pak Tua, maaf. Pak Tua, Pak Tua. Bisa Pak? Emang lagunya El Pamas? Pak Tua. Nggak, jangan sembarang ngomong ya. Ini kan Ngomong. nggak, saya terpengaruh Anda. Ini justru saya memberi, ini data yang saya bacakan. Selanjutnya, Anda tahu nggak pelanggaran barang-barang yang beredar itu yang palsu itu? Apa? Ada 732 item. Ini yang hitam ya, belum yang warna lain. Sudah sebanyak. Item itu jenis. Oh item, iya, item, jenis. Ini jenis maksudnya. Iya. Betul tadi yang disebutkan, memang menurut data PBB, Iya. hampir 80% barang palsu itu yang disita. Iya. Tahun 2008 sampai 2011 itu berasal dari Cina. Iya, Cina. Mengapa Barang itu dari Cina. Cina sebagai penghasil barang tidak ori atau KW yang terbesar di dunia? Ya, Anda tahu nggak? Ya enggak lah, saya bukan orang Cina. Ini pertanyaan kita bersama. Kok pertanyaan Tapi nggak usah bersama, biarin aja dia aja Pak. Kenapa orang harus jadi bertanya? Iya. Anda memaksakan setiap orang untuk bertanya seolah-olah Anda yang paling tahu. ini yang saya maksud, kita itu bukan seperti biasanya. Kita. Terus gue sama siapa? Tuh, udah marah tau Mau nggak? pipis saya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini juga berbeda ya? Beda Ya, jelas. berbeda. Apa sih, Meng? Oke lah, boleh kamu ngefans sama saya, tapi kan nggak gitu juga cara. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai barang-barang branded. Makanya Kang Denny, kalau Ya. punya barang KW Ya. atau yang palsu jangan sombong. Ya makanya jangan, yang punya asli juga nggak boleh sombong sebenarnya sih. Walaupun memang kenyataannya ada yang memang hampir 1 M gitu ya, hanya untuk sebuah tas gitu kan. Ini yang 1 M itu saya punya tas KW-nya. Oh, Ada itu terbuat kenapa dari... kamu jadi jualan gini? Nah, itu dari kulit burung unta. Oh, dari kulit burung Betul, unta. itu harganya 1 M, tasnya di KW-nya di saya 250 juta. 260 250 juta. KW-nya aja ya. Ya, ada artis 2 ngambil kemarin ke saya. Makanya Kang Denny yang Ostrich ya. Itu mahal sekali. Sejauh ini rekor tas yang saya jual KW yang itu 250 juta ya. Jadi artinya Padahal apa? KW ya. KW. Jadi artinya apa? Barang KW disukai bukan hanya orang susah, bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang nggak mampu, orang kaya pun beli KW. Orang kaya juga beli KW ya. Orang yang ngeluarin KW aja 250 juta pasti orang kaya banget itu kan? Iya betul. Makanya. Karena untuk membeli sebuah tas 250 juta tuh mahal. Iya. Dan satu hal juga sebenarnya. Tapi itu tuh nggak bener juga. Nggak bener gimana? Buktinya saya. Buktinya kenapa? Anda? Katanya yang mengeluarkan 250 juta untuk barang KW, itu pasti kaya. Iya. Enggak juga. Saya nggak pernah belanja seperti itu, ternyata saya nggak kaya juga. Ya kan? Ya iya karena lu nggak beli itu harganya mak. Lu kan nggak ngomongin lu. Itu Pak. aja lah. Kalau kata main gaple, lewatin. Pak De masih Polsek. Apanya? barang-barang KW masih banyak nggak Pak De? Kalau misalnya orang pakai barang KW ditangkap nggak? Kalau katanya Cak Lontong itu termasuk kriminal ya. Kriminal betul. Pak De. Iya, ya mestinya harus ditangkap. Iya. Gitu. Karena itu sudah masuk ke mungkin pasal 378 penipuan juga itu. 378. Penipuan. Ya. Kalau komeng sih cuma 521 makanan ayam jadi lain sama. Ah betul Pak, dia tahu. 378 521. Iya. Iya. Bapak mau pasang berapa angka? Nggak usah. Nggak boleh. Nggak boleh main buntut. Nggak boleh. Satu hal lagi kalau kita pakai barang KW ada di beberapa bandara kalau misalnya ketahuan ada ini itu si ininya digunting. Saya waktu ngajak, ini Pak De saya ke Amerika, mukanya mau digunting Pak. Kok mukanya digunting kenapa? KW katanya Pak bapaknya. Kalau Marcella apa? Dari pengalaman-pengalaman seperti itu banyak juga kan banyak banget artis-artis kita ya juga
yang memakai barang-barang tersebut kan. Makanya mesti hati-hati Kang ya kalau mau beli barang kan namanya KW, apalagi kalau KW original dengan yang asli kan hampir mirip tuh Kang. Jadi coba dicek kulitnya, seperti yang saya bilang gitu. Kalau misalnya dari kulit buaya, kalau asli kan pasti dia mulus karena perawatan. Iya. Kalau itu kulit ular juga harus kalau kulit ular itu juga harus dicek gitu. Ini ularnya ular jenis apa? Apakah piton? Apakah ular kabut? Oh itu ada bisa ketahuan ya? Siluman ular putih kan kita nggak tahu gitu. Iya betul. Nggak, maksudnya harus detail gitu loh Kang. Iya. Terus juga Kalau bau. itu film kesenangan nenek saya. Iya. Oh iya. Siluman ular putih. Iya. Bahkan kalau kita beli kulit kan baunya aja udah beda ya Kang ya. Kalau kita beli kulit asli kan baunya kan Beda. strong Betul. gitu ya. Kalau kulit palsu ya nggak beda jauh sama baunya cak lontong lah. Campuran bau jengkol sama bau ketiak, mohon maaf ya gitu loh. Jadi ya ketahuan. Ngomong-ngomong soal bau ketiak, saya jualan. Kamu semuanya jualan gimana? Saya ada deodoran di tas. Isi ada yang mau beli gitu deodoran. KW. semua. KW? Ya. Roxana. Hah? Roxana. Roxana bin Coba. Kalau misalnya Roxana, yang sini pakai apa? Rok sini. Ini ya. Ini silakan dilihat, saya keren kan? Ini KW semua loh. Ini KW ya? Ini KW semua. Jadi ini mohon maaf nih, ada acara yang mirip acara kita tahu kan? Iya. Ya acara ngikut-ngikut itu TV. Kita yang KW-nya. Yang aslinya mana? Kita yang KW-nya, itu yang aslinya. Tapi karena saya suka barang Tapi yang KW. aslinya jarang yang beli. Sekarang nih yang KW yang lagi bagus. Lagi pula. Nah, tapi di situ justru asli sama KW bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama-sama nggak ada solusi kan? Iya. Ya nggak? Ini nggak ada solusi, itu nggak ada solusi. Iya, Ya udah sama. mendingan KW aja ya. Jelas. Yang saya pakai, mohon maaf nih, ada satu yang suka tampil di acara yang asli itu. Iya. Beli barang dari saya kalau tampil. Oh, yang udah Ada yang artis suka duduk di belakang, kalau ada lawyer lagi ngomong di belakang dia hadir gitu. Dia pakai bajunya dari saya. yang Versace. Varises saya jual. Mereknya Varises kan KW. Oh, mereknya Varises. Habis dicuci mengkerut kayak urat. Sama ini mah, ini bener ya, kalau ini acaranya udah selesai bisa mau beli sama saya. Saya di luar bawa. Lagi sibuk maksudnya dagangnya. Saya banyak bisi kalau barang di luar. Ini buat yang mau keren mau beli blazer, saya banyak baru. Ini yang saya pakai ini keren, DNB. DNB, Dolce and Banana. Apa? Saya kasih harga murah lah buat anak baru. Saya ini Enggak. Tadi saya udah kapok. Karena saya pernah itu beli Roxana tadi ya. Roxana? Enggak. Itu saya pernah beli, pas saya pakai itu bulu ketek saya malah ketinggalan di situ. Itu enggak. Itu enggak bagus itu. Jadi kayak wig gitu. mendingan pakai yang punya saya ini. DNS. Apa itu, Pak? Dolce show. Silakan, Cak. Jadi saya punya data survei apa kaitannya barang-barang palsu dengan cinta. Data saya menyatakan yang pertama, orang Indonesia 70% punya barang yang KW atau palsu. 70%. Iya. Yang 30% belum punya yang asli. Ini beda. Kan saya bilang apa kan? Pakai disuruh ngomong sih. Ini beda. Kalau Anda mencermati ini beda. Iya. 70% punya barang palsu atau KW. Itu dia punya, berarti dia beli kan? Ada. 30% belum punya yang asli. Belum punya yang asli, belum tentu dia beli yang KW. Iya, betul. Contohnya saya nggak punya apa-apa. Yang asli nggak punya, yang KW nggak punya ya. Artinya saya tidak mau membeli yang KW. Itu Iya. beda. Dua statement itu jangan dianggap sama. Kalau Iya. Anda mikir. Ya. Dari 70% yang punya barang palsu, disurvei lagi 40% pengen punya yang asli. 60% pengen juga sih. Itu beda. Beda apanya? Itu dua sama semuanya mau. Salah kalau Anda menganggap mau. Ketika saya tanya kepada Anda mau makan? Mau? Mau. Iya. Sebelah Anda mungkin sudah kenyang karena Anda mau makan, Anda mau juga sih. Kekuatan maunya beda. Mikir. Dari 60% yang pengen juga barang asli itu, 50% membeli yang second. 50% lagi tidak membeli yang baru. Ini juga berbeda ya? Beda jelas. Ya, berbeda. Apa sih, Meng? Ngomong Oke lah, boleh kamu ngefans sama saya, tapi kan nggak gitu juga caranya. Ngapain? Emang lu kipas angin?
Dari 50% yang tidak memberi barang palsu. Iya, itu 50%. Kenapa alasannya? 10% mengatakan tidak mau. Yang 90% mengatakan karena cinta buatan Indonesia. Inilah hubungan barang palsu dan cinta. Jadi? Dan Anda tahu bahwa cinta pun saat sekarang bisa dipalsukan. Tapi untuk membedakan mana cinta asli dan mana cinta palsu, cinta asli akan memberi sayap pada pasangannya, cinta palsu akan memberi belenggu pada pasangannya. Anda tidak perlu tepuk tangan, percuma tepuk tangan yang KW. Itu semuanya tepuk tangan benar. Cinta yang asli adalah tulus muncul dari sanubari. Iya, betulan. Silakan, Kang Maman. Iya. Baik, kasih saya waktu 1 jam untuk membacakan not. Apaan 1 jam? Mulai panjang. 30 menit aja udah enak gue. Mau pipis nih. 1 jam. Banyak catatannya, Pak. Apa udah 1 menit? Siapa bilang orang Indonesia miskin? Iya. Jakarta itu dengan penduduk 10.187.595 punya 173 mall. Dan berarti 1 mall untuk 58.000 orang. Dan targetnya katanya 1 mall harus untuk 50.000 orang. Sehingga kalau 2013 nanti penduduk kita 250 juta akan dibangun 5.000 mall di Indonesia. Bayangkan gak siapa bilang orang Indonesia miskin ya Pak ya? Sementara jumlah rumah sakit di Indonesia cuma 1.959 dan mereka bilang Singapura itu 5.200.000 mallnya. Padahal 20% yang belanja ke Singapura adalah orang Indonesia dengan belanja 2,3 juta dolar per tahun. Jadi bicara uang, Indonesia bukan orang miskin. Cuma kita lihat pemilik mobil termahal di dunia, Hassanah Bolkiah punya 2.567 mobil. Tidak pernah disita oleh KPK, tapi yang punya 46 disita oleh KPK. Jadi permasalahannya bukan soal bagaimana atau apa mereknya, tapi bagaimana mendapatkannya. Itu kuncinya. Dan yang pasti, janganlah menjadi kaya kalau sendiri, tapi mengaku kere kalau berteman. Sekian. Iya. Dari sebenarnya sebaiknya kita kembali lagi bahwa keinginan dengan kemampuan harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya bukan hanya Pak JK saja yang memakai produk-produk dalam negeri, saya juga. Ini sepatu saya. Ini adalah CBDY-T alias Cibaduyut. Hanya dengan Rp200.000 Anda mendapatkan kulit yang asli. Lihat nih. Ini sudah saya pakai selama 4 hari. Gak apa-apa. Berarti kuat. 4 hari loh. Hebat, gak kuat nih. Dan itu dari kulit yang asli. Bapak mau ikut-ikutan dia? Enggak. Saya lagi ceritain ini yang sebenarnya, Meng. Nih, lihat kulit. Jadi saya bangga dengan memakai produk-produk yang asli. Dan buatan kita juga tidak kalah kualitasnya dengan yang namanya merek-merek branded di luar negeri itu. Dan kita juga punya kebanggaan karena kita punya tas juga yang membuat saya bangga sebenarnya ya. Saya pernah tahu namanya, saya kurang tahu, lupa lagi. Ada yang tas. Oh, yang negara buat. Nah, ada juga negara bukan. membuat tas yang kuat dan begitu kokoh, Pak. Apa? Tas apa? Tas pen. Itu mah tabungan pensiunan. Itu ada tas kita yang buatan itu, dan itu juga sudah dipakai oleh beberapa selebritis dunia. Bakteria. Nah, bakteria itu membanggakan untuk kita semuanya. Jadi satu hal kadang-kadang juga ngomongnya nggak enak, tetapi yang paling penting adalah intinya. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Saksikan terus IELTA setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9:15, kadang-kadang lebih 20, kadang-kadang lebih 25, kadang-kadang lebih baik Anda sabar saja ya. Kita jumpa lagi di IELTA yang akan datang.